Unsur apa itu? Unsur pembangun. Unsur pembangun itu terbagi menjadi dua. Unsur Yang apa pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Coba apa yang termasuk dalam unsur intrinsik? Bagian-bagian utama yang dibangun dalam cerpen yang contohnya tema, tokoh, alur, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa dan pemandangan. Ada tema ya, tema. Tahu tema dari cerpen yang kau buat itu? Tema umum belum tema misalnya pun tema keseluruhan. Kalau tema umum kan soal di sini yang tema pokok permasalahan atau inti pembicaraan dalam cerpen itu apa? Temanya itu. Iya. Saya mengambil tema itu kepedulian. sama tidak beda. Tema itu dulu sama dengan pokok pembicaraan atau inti pembicaraan dalam cerpen itu. Tema-tema daripada cerpen itu dia kan termasuk pada unsur-unsur intrinsik. Ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada penukuhan, sifat atau karakteristik, ada sampai amanah. Baru tema itu pokok permasalahan apa inti pembicaraan. Coba ini mau tanya Pak Tanun, kira-kira inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam cerpen itu apa? Permasalahan antara anak dengan orang tua. Anak itu siapa? Saya sendiri yang diperankan oleh pemeran utama yang bernama Agus. Apa yang dipermasalahkan? Di situ ada konflik perbedaan antara saya dengan saudara saya sendiri. Perbedaannya di mana? Sering dibedakan dalam bidang akademik atau non akademik. Di situ saya sering berusaha meyakinkan orang tua saya bisa menyetarakan antara saya dengan kakak saya. Berapa tokoh yang ada dalam cerpen Rizky? Ada berapa tokoh? Tokoh yang berperan dalam cerpen saya itu ada terbagi 6. Coba sebutkan. Yang pertama pemeran utama Agus sebagai saya sendiri. Okay. Dan ada teman saya, teman dekat saya yang siapa namanya? Ismail. Dia sebagai teman saya. Iya. Sebutkan namanya, berarti sebagai teman. Ismail sebagai teman saya. Lalu ada ayah saya, ibu saya, lalu kedua orang tua Ismail. Kedua orang tua dan teman yang bernama Ismail. Iya. Oke. Ada Ismail ya. Ismail itu teman dekat? Iya. Teman dekat dari si Agus. Apakah Ismail itu karena teman dekat? Apakah tidak memberikan solusi apabila ada perbedaan antara perbedaan ayah dengan kedua? Masukan-masukan apa? Ismail apakah ada? Ada. Contohnya Ismail memberikan nasihat saya untuk mendengarkan solusi mereka atau jangan berkata kasar atau berperilaku buruk. Konflik paling utama itu ada berapa konflik di situ? Saya mengambil konflik ada. Konflik yang pertama apa? Pertengkaran saya dengan orang tua, lalu pertengkaran saya dengan saudara saya sendiri. Kira-kira pertengkarannya itu apa isinya? Isinya itu macam saya iri yang sering beda-bedakan dengan saya beda-bedakan begini. Saya menanyakan apa yang saya kurang, apa yang akan diinginkan oleh kedua orang tua sehingga saya tidak mampu untuk memenuhi itu. Kalau perbedaan orang tua? Kalau perbedaan orang tua yang diberikan kepada saya dengan kakak saya itu bisa dibilang cukup jauh melalui bidang akademik atau non akademik. Contoh kakaknya itu akademik apa yang dia ikuti? Non akademik. Itu macam lomba evaluasi UN tahun 2023. So emosional dia ini ya. Dia cerita sendiri sama menangis nih. Sampai Iya. Terus itu kakaknya Rizky ya, pertengkaran di situ apakah terjadi konflik yang membuat apa? Yang konflik yang membuat saya itu tidak melupakan hal itu karena saya di situ merasa terpuruk, tersakiti, lalu berusaha memanggil saya. Karena dia punya kisah sendiri. Setelah kalian dengan kakakmu bertengkar, apakah kedua orang tua ini bagaimana? Bagaimana masalah? Bagaimana solusi dari orang tuanya ketika kalian berdua bertengkar? Untuk solusi saya pada saat itu, kalau solusi orang tua pada saya saat terpuruk itu tidak ada.
biar mereka berpihak ke saya lalu membiarkan saya untuk merasakan sakit yang mereka berikan. Sehingga judul cerpen luka ini berarti luka ya Yang memang saya rasakan. apakah luka sudah bisa terakhir pada ceritanya ini? Namun kalau dicerita sudah saya akhiri, namun kenyataan belum. Ya kan belum tetap masalah pendam. So emosional dia. Kan sudah diakhiri tuh. Iya, harus ada solusinya. Iya. Tidak boleh kamu bilang-bilang kenyataan. pesan yang dalam cerpen itu apa? Ya. Pesan saya, semoga saya di masa depan nanti saya bisa menjadi orang tua yang baik tanpa merasakan apa yang masa kecil saya rasakan untuk anak-anak saya, supaya mereka hidup bahagia tanpa merasa broken home atau rasa sakit yang pernah saya rasakan. Kenapa saya jadi emosional sekali? Kalau kedua, yang paling tokohnya itu alasan membunuh Jonas. Alasan memilih judul itu karena bersangkutan dengan masa lalu saya, sehingga saya memilih judul itu menjadi saya angkat menjadi judul yang bernama Luka Ini. Itu alasannya yang pernah dirasakan sampai tersakiti sampai sehingga judul cerpennya Luka Ini. Jadi saya sudah tahu tuh alasan dia punya konflik, ada dua konflik, karena konflik antara kau dengan kakakmu. Ada yang itu yang di teks itu saya nggak baca itu. Ada dia di mana di orang tua dia bedakannya dan di kasih. Iya. Itu doang. Ya makanya perbedaan itu di konfliknya itu. Dia kan dia lalu ada konflik. Konflik antara dia dan PKK pernikahan, lalu orang tua terhadap dia, kedua orang tua terhadap si Rizky yang membela dengan perbedaan untuk pilih kasih lah. Iya. Pilih kasih antara kedua anak ini Rizky padahal sama-sama punya apa namanya Bakat yang sama. Bakat yang sama Tapi perlakuan orang tua beda. Orang tua ini apakah orang tua kandung dua-dua? Orang tua kandung. Itulah letak bagaimana Rizky ujian dan Rizky sementara berjuang baru tiba-tiba orang tua tidak mendukung, baru ujung-ujungnya terakhir tetap walaupun tidak jadi ikut sampai tingkat nasional, tetap Rizky karena sebagai anak tetap namanya orang tua kita harus hargai.